Kenapa lahir gerakan ekonomi syariah? Selain ingin mengulangi kejayaan ekonomi Islam, ingin menghindari sistem bunga, riba, maisir goro, yang ketiga ingin umat Islam itu mendapatkan kesejahteraan. Bahasa Muhammad Hatta namanya ekonomi kerakyatan. Jadi sebenarnya konstitusi kita itu sudah Islami, Pak. Seorang profesor ahli ekonomi Islam dari Pakistan, penasehat kerajaan Arab Saudi dalam bidang ekonomi, namanya Umar Chapra, ketemu di Jakarta dengan tokoh-tokoh ekonomi Indonesia, melihat pasal ekonomi dalam Undang-Undang Dasar bahwa bumi, tanah, dan air itu dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, dan pasal yang lainnya. Maka kata Umar Chapra, ini Undang-Undang Dasar kita sudah Islami, sudah bagus. Jadi Muhammad Hatta sebagai arsitek ekonomi Indonesia, bahwa ekonomi kita itu adalah ajasnya ekonomi kerakyatan. Jadi setiap ekonomi itu harus dikuasai oleh rakyat. Maka negara harus menguasai lewat BUMN, BUMD sampai BUMDes, badan usaha milik desa. Tapi ternyata kita nggak bisa, bablas. Akhirnya kita itu ya tetap kapitalis. Ciri kapitalis itu apa? Pertama, sudah masuk perusahaan asing. Itu ciri kapitalis sebuah negara. MNC sudah masuk, multinasional corporation sudah masuk. Ya, Danone, Aqua itu milik siapa gitu ya? Yang masih air aja misalkan. Sudah swasta asing masuk. Yang kedua, negara kita sudah menerima perdagangan bebas. Itu sudah siap-siap kapitalis saja. Yang ketiga, subsidi dicabut. Yang keempat, privatisasi BUMN. Itu ciri kapitalis. 4 sudah double kita itu. Padahal dulu kita punya konsep demokrasi Pancasila atau ekonomi kerakyatan, double semua gitu ya. Demokrasi berdasarkan kekeluargaan. Prakteknya hari ini kita sudah persaingan. Makanya wajar ketika bank syariah diadukan dengan bank konvensional, yang menang bank konvensional, Pak. Modalnya lebih besar mereka, teknologinya sudah lebih maju, SDM-nya sudah membumi, kita baru main. Makanya kemarin 3 bank syariah di merger jadi BSI karena ingin bersaing gitu ya. Dan yang tertarik dengan keuangan syariah itu bukan Islam saja. Singapura, kami adalah pusat keuangan syariah. Jerman, Inggris. Bahkan kalau anak Bapak ingin studi ekonomi Islam, bagusnya di mana? Di Inggris. Sudah banyak itu kajian ekonomi syariah. Jadi sebenarnya ada harapan baru ke depan. Umat Islam itu sudah melirik bagaimana cara bisnis, berdagang sesuai dengan prinsip syariah yang fair, yang adil ini. Cuman masalahnya pelaksanaannya belum tentu sesuai. Itulah umat Islam, antara teori dan praktek selalu beda. Kan Nabi mah tadi prakteknya jujur. Makanya dalam fikih muamalah ada 2, ada fikih muamalah madiyah, ada fikih muamalah adabiyah. Fikih muamalah madiyah adalah aturan main. Misalkan tadi jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada barang dan harga jelas, ada ijab dan kabul, sah itu jual beli. Walaupun ijab kabulnya boleh dengan cara taati, tidak ada ucapan. Mazhab Maliki membolehkan. Tapi kalau mazhab Syafi'i ketat, jual beli itu harus dengan lisan. Tapi Maliki enggak, silahkan. Tapi yang dipakai adalah mazhab Maliki hari ini. Bapak beli ke supermarket, kadang-kadang nggak bicara langsung, kasih kartu dan sebagainya. Nah intinya sekarang ini umat Islam harus belajar fikih muamalah. Kalau mudharabah, ikuti aturan main mudharabah. Musyarakah, ini aturannya. Kalau koran pinjam meminjam, ini jangan jadi riba. Kalau pinjam meminjam ada manfaat, itulah namanya riba. Kalau rohan, ini aturan mainnya, itu namanya muamalah madiyah. Tapi ingat, muamalah madiyah ini harus diiringi dengan muamalah adabiyah. Apa muamalah adabiyah? Tadi jujur, tidak boleh menipu. Makanya saya bilang bank syariah pun belum tentu syariah, tergantung prakteknya. Seperti orang Islam pun KTP-nya Islam, belum tentu melaksanakan rukun Islam, Pak. KTP-nya Islam, tapi belum tentu melaksanakan zakat. Walau dia sudah berdagang, harus keluar zakatnya dong, gitu kan. Nah, label-label syariah pun belum tentu syariah, tapi setidaknya mereka sudah komitmen, tinggal diawasi saja oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan diawasi oleh nasabah. Ini sesuai syariah atau tidak? Tidak ada jaminan, tapi setidaknya ini sudah ikut regulasi dan label.